Bab 5866. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar kata-kata ini, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Klan Rubah Langit ekor 9, kita juga bisa membawa mereka untuk menjadi pembantu. Mengapa kamu tidak memberi mereka wajah raja dan guru?" "Saya memberi mereka wajah." Ye Yunlan segera mencibir dan berkata, "Tanyakan pada Yaner." Ah, Mu Yuyan cukup linglung, dan ketika dia menyebutkan namanya, dia membeku sejenak. "Apakah kamu menyukai Mo Nansheng?" "Nenek, apakah kamu menyukainya?" Apakah dia menyukaimu?" "Tentu." Setelah mendengar ini, Ye Yunlan memandang Mu Yun dan berkata, "Apakah kamu melihatnya?" Mu Yun berkata tanpa berkata-kata, "Ibu, saya mengerti." "Nak, bukan itu yang kubilang." Ye Yusi berkata tanpa berkata-kata, "Mo Nansheng adalah pangeran dari klan Rubah Langit ekor 9. Pangeran tersebut pastilah keturunan keluarga kerajaan dari klan Rubah Langit ekor 9 di masa lalu. Sebenarnya, jika orang tua, kakek nenek, dan kakek nenek Mo Nansheng tidak meninggal, Mo Nansheng pasti akan menjadi penguasa negara. Bahkan sekarang, menurut garis keturunan langsung, Mo Nansheng pasti akan menjadi raja berikutnya, dan sekarang dia harus menjadi pangeran." Mata besar Mu Yuyan berkedip saat mendengar neneknya mengatakan ini. "Tapi apa?" Ye Yunlan mencibir dan berkata, "Karena semua orang di klan Rubah Langit ekor 9 tahu bahwa Mo Nansheng dan Mu Yuyan memiliki hubungan yang sangat baik, dan menjadi pasangan tidak dapat dihindari, jadi Mo Nansheng dan Mo Yuxuan ragu-ragu, dan mereka punya tidak menjebak Mo Nansheng untuk waktu yang lama. Namun, mereka juga khawatir putusnya Mo Nansheng dan Yaner akan membuat Jiwer tidak bahagia, dan mereka akan meninggalkan alam ekor 9. Mereka enggan berpisah dengan misteri leluhur di benak Jiwer. Tanyakan pada Jiwer, selama bertahun-tahun, setidaknya setengah dari penghargaan untuk pengembangan klan Rubah Langit ekor 9 adalah milik Jiwer, kan?" Jiwer mengangguk setelah mendengar ini. Dalam analisis terakhir, mereka tidak berani menyinggung 4 Kaisar Dewa Agung, Li Changlan dan yang lainnya, tetapi mereka juga tidak berani menyinggung perasaanku dan ayahmu, serta Mu Xiaotian dan Ye Liuli di belakang kita. Jenis ini tikus berkepala dua, ayahmu bisa berdamai dengan mereka, tapi aku tidak bisa, dan waktu tidak cukup. Kehabisan waktu. Jam berapa yang tidak cukup? Kamu akan segera mengetahuinya. Ye Yunlan melanjutkan dengan mengatakan, "Kali ini adalah pelajaran bagi mereka. Bencana Yuan telah terjadi sekali. Jika Anda tidak memahaminya, kamu harus mengantri. Jika Anda tidak mengantri, Anda adalah umpan meriam. Untuk bertarung, satu pihak harus dimusnahkan, pihak lain akan menang, dan dunia akan ditata ulang. Jika tidak, bencana Yuan akan terulang kembali tanpa batas waktu." Pada titik ini, nada suara Ye Yunlan agak suram. "Putra, kuncinya terserah kamu." Ye Yunlan tiba-tiba tertawa, dan berkata, "Ayahmu berkata, jika kami bisa membawanya, kami akan membawanya, dan pada akhirnya terserah padamu." Mu Yun terdiam beberapa saat, tapi untuk waktu yang lama. Tiba, dengan lambaian telapak tangan Ye Yunlan, kekosongan itu terkoyak. Ke depan, dunia penuh cahaya dan pemandangan indah serta menawan. "Itu Gunung Lima Roh," Mu Yuyan berkata dengan penuh semangat. Mu Yun melihat dunia di bawah, rok dan kemeja yang terus-menerus, pemandangannya begitu indah sehingga tidak dapat dijelaskan. "Ibu, apakah kamu tidak ingin menyembuhkan Yuer?" "Ya, itu." "Hei." Ye Yunlan melambaikan tangannya dan berkata, "Putri Jin Buyun terluka, dan cucu perempuan Ling Zetian terluka, jadi mereka tidak bisa menahan diri." Petik 2. Bukan hanya Mu Yun yang terdiam, tapi Jiwer, ibu dan anak perempuan Mu Yuyan, juga tidak berkata apa-apa. Tapi Ye Yunlan berkata sambil tersenyum, "Bukannya aku tidak bisa disembuhkan, itu benar. Sulit untuk kembali ke puncakku yang dulu, tapi aku hanya ingin pamer di alam ekor 9, dan menurutku itu tidak cukup kuat." "Ya Tuhan, mereka sedang pamer." Ketika sosok beberapa orang baru saja muncul di luar gunung Wulingshan, dari dalam Wulingshan-san, banyak sekali sosok yang berlari keluar. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, yang tampaknya berusia hampir 40 tahun, dengan momentum yang kuat, dan dia adalah sosok tanpa Tuhan. Berdiri dengan bangga dengan senjata ajaib di tangannya, matanya dingin dan tegas. "Siapa yang datang?" "Aku, Ye Yunlan." Ye Yunlan berkata langsung, "Ling Chuanyan, keponakanmu terluka dan membutuhkan perawatan segera."
Aku yang paling dekat dengan alam Dewa Lima Rohmu, jadi aku datang ke sini. Cepat selamatkan dia. Apa? Wajah pria parubaya itu menegang, dia memandang Ming Yuexin dalam pelukan Mu Yun, dan segera berteriak, lihatlah seluruh dunia baru, siapa yang berani menyentuh keponakanku Ling Chuanyan. Ye Yunlan berdiri di samping dan bergumam, Li Changlan berani, Mo Futu berani, Gu Beichen berani, Wu Futian berani. Sudut mulut Ling Chuanyan bergerak-gerak. Berhenti bicara omong kosong, biarkan alkemis dari klan Dewa Lima Roh menyelamatkanmu. Oke, segera, Ling Chuanyan memimpin Ye Yunlan dan yang lainnya jatuh menuju Gunung Wulingshan. Mu Yun memiliki pengetahuan sekarang. Gunung Yunlan di alam Yunlan sungguh menakjubkan. Sebagian besar bangunannya megah dan megah. Puncak gunungnya yang terjal dan menjulang tinggi sejalan dengan kepribadian sang ibu. Di alam ekor 9 kerajaan surgawi yang mendalam menunjukkan martabat di mana-mana. Dan Gunung Lima Roh ini, sekilas indah, dan merupakan keindahan yang halus, keindahan dari 5 elemen. Ada emas, merah menyala, biru es, kuning tanah, dan hijau zamrud, dan warna-warna ini berpadu sempurna. Segera, beberapa orang datang ke sebuah lembah di Gunung Wulingshan, dan Ling Chuanyan segera memanggil para alkemis untuk mengambil tindakan. Tidak lama kemudian, sosok lain datang. Yang memimpin adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan, dengan langkah kaki yang nyaring dan momentum yang kuat. Berdiri di sana, rasanya seperti sepotong langit. Hei, Ling Zetian. Ye Yunlan tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu. Melihat Ye Yunlan, lelaki tua itu mendengus dingin. Kepada siapa kamu menunjukkan wajah busuk itu? Wajah Ye Yunlan tiba-tiba menjadi dingin, Owe, Kappa AJ Delta H Upsilon, U.net. Ling Zetian berkata dengan ekspresi gelisah, ada apa dengan cucuku? Aku disakiti oleh Mo Chengyu. Paviliun Changlan sangat megah. Tapi jangan khawatir, aku sudah membunuh Mo Chengyu. Begitu kata-kata ini keluar, Ling Zetian berkata dengan dingin, kamu masih terlihat seperti ibu mertua. Hei, nak, kamu tidak perlu heran kalau aku bisa membunuh Mo Chengyu. Ling Zetian mencibir dan berkata, jika Mu Xiaotian tidak muncul, utamakan Mu Qingyu. Jika kamu, Ye Yunlan, belum pulih, Mo Qingyu tidak akan berani membunuh Che Yu dan Ji Wenting terakhir kali. Anak tua, kamu cukup pintar. Ye Yunlan menarik Mu Yun saat ini, dan berkata, cepat, telepon kakek. Mu Yun segera menangkupkan tangannya, tanpa membuka mulutnya. Enyah, Ling Zetian menilai Mu Yun, dan berkata dengan tidak sabar, aku hanya seorang cucu, tapi aku tidak punya cucu. Mu Yun menggaruk kepalanya karena malu. Panggilan, kata Ye Yunlan lagi. Kakek baik, Ye Yunlan menatap Ling Zetian lagi, dan berkata, apakah kamu setuju atau tidak? Jika kamu tidak setuju, aku akan menjadi gila. Mendengar ini, Ling Zetian menunjuk ke arah Ye Yunlan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi dengan marah, ayahmu, ibumu, dan orang tua itu diperlakukan dengan sopan. Mengapa kamu, Ye Yunlan, selalu bersikap tidak masuk akal sejak kamu masih kecil? Setelah koma yang tak ada habisnya, Si Yu tiba-tiba bangkit dari tempat tidur. Jika ingin membaca chapter terbaru silahkan download aplikasi Star Reading, dan baca chapter terbaru secara gratis tanpa iklan. Dan aplikasi novel Star Reading telah memperbarui konten bab terbaru. Dia menghirup udara segar, dadanya bergetar. Bingung, segala macam emosi muncul di benak saya. Di mana ini? Setelah itu, Si Yu tanpa sadar mengamati sekelilingnya, dan kemudian menjadi semakin bingung. Asrama tunggal, bahkan jika dia berhasil diselamatkan, dia seharusnya berada di bangsal sekarang. Dan tubuhku sendiri, kok tidak ada luka sama sekali. Dengan ragu, Si Yu dengan cepat mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan, dan akhirnya duduk di cermin di samping tempat tidur. Cermin mencerminkan penampilannya saat ini, usianya sekitar 17 atau 18 tahun, dan dia sangat tampan. Tapi masalahnya, itu bukan dia. Download aplikasi Star Reading dan baca konten chapter terbaru tanpa iklan secara gratis. Diri saya sebelumnya adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an yang telah bekerja cukup lama. Tapi sekarang, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, penampilan ini hanyalah usia seorang siswa sekolah menengah. Perubahan ini membuat Si Yu linglung untuk waktu yang lama. Jangan bilang padanya bahwa operasinya sukses. Tubuh dan penampilan telah berubah. Ini bukan pertanyaan apakah harus dioperasi atau tidak,
tapi seni peri. Dia berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Mungkinkah dia menyeberang sendiri? Selain cermin di samping tempat tidur yang jelas ditempatkan pada posisi Feng Shui yang buruk, Si Yu juga menemukan 3 buku di sampingnya. Si Yu mengambilnya dan melihatnya, judul itu langsung membungkamnya. Buku panduan pembiakan binatang yang diperlukan untuk peternak pemula. Perawatan hewan peliharaan pasca persalinan. Pedoman evaluasi gadis telinga binatang asing. Si Yu, judul 2 buku pertama biasa saja, ada apa denganmu di buku terakhir? Batuk, mata Si Yu serius, dan dia mengulurkan tangannya, tapi segera lengannya menegang. Tepat ketika dia hendak membuka buku ketiga untuk melihat apa itu, otaknya tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk, dan sejumlah besar kenangan membanjiri seperti banjir. Kota Ladang Es, basis penangkaran hewan peliharaan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Ye Yunlan tersenyum dan berkata, "Apa? Kamu memukuli saya karena tidak patuh dan menyebabkan kekacauan di Gunung Lima Rohmu. Kamu masih bisa menangkap dan memukulku. Sekarang kamu tidak bisa mengalahkanku. Apakah kamu sedang membicarakan tentang senioritas?" Petik 2. Ling Zetian terpesona oleh janggut Ye Yunlan dan menatapnya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dan saat itu juga, di luar halaman, sekelompok besar orang datang lagi. Orang-orang paruh baya terkemuka. Seorang pria berjubah emas tampak mengancam. "Ye Yunlan, apa yang terjadi?" Pria itu langsung berteriak, "Putriku pergi ke Gunung Yunlanmu dalam kondisi baik, bagaimana dia bisa terluka?" Ye Yunlan mengangkat alisnya. "Perhatikan sikap kata-katamu, Jin Guyun." Jin Guyun memelototi Ye Yunlan dan berdiri di depan pintu, menunggu dengan penuh semangat. Dan saat ini, di antara sekelompok orang yang datang bersama Jin Guyun, ketiga orang parubaya itu juga terlihat khawatir. "Putra, ayo." Ye Yunlan menunjuk ke arah orang-orang itu dan berkata, "Ling Jingwei, kerajaan Ling Jing, Ling Chuanbing, dan Ling Chuan Yan barusan, mereka adalah pamanmu, paman kedua, paman ketiga, paman keempat, adapun pria dan wanita di belakang mereka, itu adalah anak-anak mereka." Orang baik, Mo Yun diam-diam terkejut. Ming Yuesin terluka, dan semua orang dari keluarga Ling berlari. Saya mendengar ayah saya menyebutkan sebelumnya bahwa ibu Ming Yuesin adalah satu-satunya putri Ling Zetian oleh saudara laki-lakinya. Sekarang, tampaknya itu benar. Pada saat yang sama, Ling Jingwei, Ling Jingguo, Ling Chuanbing, juga melihat ke arah Mo Yun. "Mertua, lihat baik-baik aku, putra Ye Yunlan dan Mu Qingyu, lihat baik-baik dia." Mo Yun sangat malu sehingga dia ingin menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Semuanya menunggu beberapa jam. Kamar terbuka dan beberapa alkemis keluar satu persatu. Seorang lelaki tua berjanggut putih dan berambut memandang Ling Zetian dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ling, jangan khawatir, itu hanya menyakiti hati. Tubuh Ming Yuesin diberi nutrisi oleh air mata 5 Dewa Roh, jadi itu bukan masalah besar." Mendengar ini, Ling Zetian dan yang lainnya menghela nafas lega. Jin Guyun segera berkata, "Bolehkah aku pergi menemui Yue? Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Putri Yue berkata biarkan saja Mu Yun menemaninya, dan semua orang dapat melakukan apapun yang mereka perlu lakukan." Ketika Jin Guyun dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi sangat panjang. Seluruh keluarga Ling dari klan Dewa Lima Roh tidak tahu mengapa. Ming Yuesin sangat baik dalam segala aspek, tapi dia begitu terpikat pada Mu Yun yang tidak berguna. Kuncinya, Mu Yun masih punya 8 istri. Ketika Ye Yunlan mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Ling Zetian, jangan khawatir, bisakah anakku tidak mencintai istrinya?" "Benar, kita sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku sangat merindukanmu." "Minuman 5 Dewa Roh dari klan Dewa Lima Roh. Maukah kamu membelikanku minuman?" "Kamu boleh minum, tapi kamu harus membayar." Ling Chuan berkata dengan dingin dan tegas. Oke. Ye Yunlan mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Ling Chuanbing, kamu juga orang alam Dewa Wutian, ayo berkompetisi. Saya tidak akan membebankan biaya sekolah kepada Anda, bahkan jika Anda membayar minumannya." Kapan Ling Chuanbing mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ye Yunlan, bagaimana kamu bisa lebih tidak tahu malu daripada Mu Qingyu? Omong kosong, anakku adalah satu-satunya di keluarga kami yang harus jujur. Seperti kata pepatah, jika kamu bukan satu keluarga, jika kamu tidak masuk keluarga yang sama, kamu akan menjadi palu."
Ye Yunlan pergi bersama sekelompok orang sambil tertawa dan bercanda. Mu Yun mendorong pintu hingga terbuka dan masuk di ruangan. Yang terang, Ming Yuexin sedang berbaring di tempat tidur, tampak sedikit pucat. "Yuer, apa kabar?" Mu Yun berkata dengan prihatin. "Kapan kamu mengetahui nama-nama menjijikkan seperti itu? Apa yang menjijikkan tentang ini?" Mu Yun berkata sambil tersenyum nakal, "Mungkinkah?" Ming Yuexin berteriak setiap hari, dan memeluk Mu Yun di samping tempat tidur. "Apakah kamu tahu mengapa aku sangat menyukaimu? Karena aku tampan, hehe." Petik 2. Ming Yuexin berkata dengan tenang, "Karena, ketika aku masih yang paling kesepian, kamulah, orang bodoh, yang masuk ke dalam hatiku. Bakatmu bukan yang terbaik, kultivasimu tidak tinggi, dan kamu, tampan, tetapi kamu bukan yang terbaik." Petik 2. "Tetapi apa yang harus saya lakukan? Aku hanya menyukaimu, dan aku tidak ingin orang lain menindasmu. Bahkan jika orang tuamu meninggalkanmu sendirian, aku tidak tahan. Aku tidak ingin tahu apa rencana mereka." Ming Yuexin melanjutkan, "Aku pernah mendengar ayahmu berkata bahwa bakatmu sebanding atau bahkan melampaui Li Changlan selama berabad-abad. Anda seharusnya menjadi kaisar dewa ke-19 dan Anda memiliki kehidupan yang mulia, tetapi mereka tidak mengubahnya tanpa persetujuan Anda. Itu telah mengubah hidup Anda, dan membuat Anda kehilangan tempat tinggal sampai sekarang. Awalnya, kamu seharusnya bersinar lebih terang dari orang lain, tapi sekarang, yang paling kamu terima adalah cemoohan. Aku pernah bertanya pada ayahmu kenapa dia melakukan ini dan kenapa dia membuatmu sangat menderita. Ayahmu bilang ini demi masa depan yang lebih baik bagimu, tapi aku tahu jika mereka melakukan ini, di masa depan kamu mungkin akan mengubah takdirmu dan mengubah dunia ke dunia lain, tapi kemungkinan besar kamu akan mati. Aku tidak ingin kamu mati, dan aku tidak ingin kamu menjadi kaisar ilahi. Aku hanya ingin kamu menjadi orang biasa atau biasa-biasa saja, dan tinggal bersamaku adalah yang terbaik." Ini adalah pertama kalinya Ming Yuexin, yang selalu melihatnya begitu kuat, mengucapkan kata-kata yang begitu lembut. "Karena itu fakta, terimalah. Lagi pula, bagaimana kamu tahu kalau aku akan gagal?" Mu Yun tersenyum dan berkata, "Bukankah jalan yang bergelombang untuk mencapai tempatmu sekarang? Jadi terkadang, aku tidak menyukai orang tuamu. Mereka mengubah segalanya tentangmu tanpa izin." Ming Yuexin memeluk Mu Yun erat-erat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Jadi Yuan Fan suka menyempurnakan senjata sejak dia lahir, jadi aku membiarkannya belajar. Aku tidak pernah memaksanya untuk berlatih. Itu hanya anak bodoh yang hanya tahu caranya latihan." Saat dia berbicara, Mu Yun merasakan kelembapan di bahunya. "Oke, kenapa kamu menangis?" Mu Yun menepuk punggung Ming Yuexin dan tidak bisa tidak menghiburnya, "Jangan khawatir, aku pasti akan menjadi kaisar dewa terkuat di masa depan, dan kemudian aku akan menjadi orang yang melindungimu. Saya merasa kasihan untuk Anda." Setelah kata-kata Ming Yuexin jatuh, keduanya berpelukan dan terdiam lama. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Ming Yuexin menghabiskan setengah bulan berbaring di tempat tidur. Tampaknya cederanya cukup serius. Mu Yun bisa menemani Ming Yuexin sepanjang hari. Ini adalah hal yang sangat membahagiakan, tapi dari Ling Zetian, hingga Jin Buyun, hingga Ling Jingwei, Ling Jingguo, Ling Chuanbing, Ling Chuanyan, para paman ini, serta bibi, sepupu Ming Yuexin, selama setengah bulan, hampir tidak ada habisnya. Melihat satu orang setiap hari membuat Mu Yun merasa dia belum cukup melihat. Klan Dewa Lima Roh masih memiliki 5 urat utama yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah, dan masing-masing dari 5 urat utama memiliki komandan spiritual. Misalnya, Jin Buyun berasal dari klan Jinling dan juga merupakan pemimpin klan Jinling. Dan di atas 5 komandan spiritual agung adalah keluarga Ling. Ling Zetian adalah pemimpin sebenarnya dari klan Dewa Lima Roh. Dalam beberapa hari terakhir, Mu Yun hanya melihat kerabat terdekat Ming Yuexin. Kerabat yang jauh belum juga datang. Saat Mu Yun merawat Ming Yuexin, Ye Yunlan juga tinggal di Gunung Wuling. Dia menghabiskan sepanjang hari mencari Ling Jingwei, kerajaan Ling Jing, Ling Chuan Ais, dan Ling Chuan Yan untuk bersaing satu sama lain. Bahkan 5 komandan spiritual agung diajar oleh Ye Yunlan. Untuk sementara waktu, para ahli top di klan Dewa Lima Roh tidak dapat menghindari Ye Yunlan, takut mereka akan terseret ke dalam persidangan.
Setelah Ye Yunlan tinggal di klan Dewa Lima Roh selama lebih dari 2 bulan, dia pergi bersama Jiwer, Mu Yuyan dan putrinya dan kembali ke alam Yunlan. Penyihir ini akhirnya pergi. Jin Guyun mengusap lengannya yang masih bengkak dan berkata, jika kamu tidak pergi, kamu benar-benar akan disiksa sampai mati. Ling Jingwei berdiri di samping dan berkata, tanpa daya, Ye Yunlan ini benar-benar mendominasi. Dia memiliki temperamen seperti ini sejak dia masih kecil. Saudaraku, bagaimana kamu mengatakan ini? Ling Chuanyan di samping bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu masih muda saat itu, jadi kamu belum begitu paham. Ling Jingwei berkata, ayah Ye Yunlan juga ayah Ye Yuxi, Ye Xiaoyao. Ah, Ling Chuanbing tercengang. Saat itu, Ye Xiaoyao adalah tokoh inti dalam klan Ye. Dia bertemu Su Siwan, jatuh cinta, dan melahirkan Ye Yunlan. Kemudian, Ye Xiaoyao dan Su Siwan memasuki Changlan. Tidak jelas apakah mereka adalah reinkarnasi atau kelahiran kembali, dan hasilnya adalah mereka melahirkan Ye Yuxi. Ling Chuanbing berkata dengan heran, jika begini, kita adalah ayah dan anak di kehidupan sebelumnya, tapi apakah kita masih ayah dan anak perempuan dalam kehidupan ini? Ling Jingwei melanjutkan, Ye Xiaoyao sendiri adalah penerus yang ditunjuk dari pemimpin klan-klan Ye. Kakek Ye Xiaoyao adalah Ye Changjin, pemimpin klan lama klan Ye yang satu generasi dengan Li Changlan, Mu Futu dan lainnya. Petik 2. Ling Chuanbing benar-benar tidak mengetahui hal ini. Jadi, kakek buyut Ye Yunlan adalah Ye Changjin. Ya, dia adalah keturunan langsung dari klan Ye, dan ibunya adalah biji mata klan Su. Ye Yunlan adalah seorang penyihir ketika dia masih kecil, dan bahkan Kaisar Dewa harus menyerah pada rasa hormat dari klan Ye dan klan Su. Dan Ye Yunlan sangat berbakat sejak dia masih kecil, dan dia berlatih dengan sangat cepat. Kemudian, dia menjadi salah satu dari 10 orang wutian teratas, yang melampaui ekspektasi banyak orang. Dikatakan bahwa dia pernah bertemu dengan Mu Xiaotian, salah satu dari 10 orang wutian teratas, tapi saya tidak tahu tentang hubungan mereka. Kemudian, ketika bencana Yuan terjadi, Ye Yunlan menghilang dan muncul kembali sebagai Ye Yuxi. Dia datang bersama dengan Mu Qingyu di dunia manusia dan melahirkan Mu Yun. Ling Jingwei menghela nafas dan berkata, jika Ye Xiaoyao tidak mati, tidak pasti siapa yang akan menjadi pemimpin klan Ye sekarang. Pada titik ini, Ling Jingwei menepuk pundaknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tidak, saya harus pergi dan istirahat. Beberapa orang juga berpencar satu demi satu. Gunung Wulingshan. Di lembah yang tenang, cahaya mengalir dalam berbagai warna dan menyilaukan. Di lembahnya terdapat danau bebatuan dan pemandangan yang indah. Pada saat ini, di sebuah danau kecil, sesosok tubuh keluar dari air, dan air menyembur keluar. Setelah beberapa saat, sosok di atas air berhenti bergerak, lalu sesosok muncul dari dalam air, dan kedua sosok itu berjuang bersama. Setelah sekian lama, riak danau menghilang. Dua sosok, terbungkus kain kasa, tergeletak di atas kerikil di tepi danau. Matahari bersinar terik, membuat mereka merasa hangat dan nyaman. Cederamu belum sembuh, jadi sebaiknya jangan berolahraga berat. Mu Yun berbaring di tepi danau, sedikit terengah-engah. Saya pikir kamu dalam masalah. Mu Yun segera duduk dan berkata dengan mata menyala-nyala, aku mencoba menahan kekuatanku. Kalau tidak aku yakin aku akan membuatmu menangis ke langit dan bumi, memanggilmu ayah dan ibu. Suara berbisik. Ming Yuexin mendengus, lalu merapikan rambut panjangnya, menatap Mu Yun, dan berkata, tahukah kamu mengapa aku bisa mencapai alam ilahi wutian begitu cepat? Mu Yun berkata dengan santai, kamu memiliki bakat yang hebat. Ayahku berkata bahwa kamu dan Yao Er memiliki bakat terbaik. Ini hanya salah satunya. Dalam hal bakat, dibandingkan dengan Zimo dan King Yu, kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita semua memiliki spesialisasi yang berbeda. Ming Yuexin berkata dengan tenang, setidaknya 50 atau 60 ribu tahun telah berlalu sejak memasuki dunia baru. Pada saat ini, menurut bakatmu dan melahap serta memurnikan darah, kamu seharusnya sudah mencapai alam ilahi wutian sejak lama, kan? Mu Yun terdiam sesaat. Ming Yuexin melanjutkan, alasan mengapa saya mengambil langkah ini adalah karena ini. Mengatakan itu, Ming Yuexin menarik kain kasa di dadanya, dan di tengah dadanya, ada kilau samar. Kemudian, sebuah liontin menonjol dari dada Ming Yuexin. Mu Yun melangkah maju dan tanpa sadar mengulurkan tangannya menjadi cakar. Di mana kamu mencari?
Ming Yuesin memberikan minuman ringan. Mu Yun tersenyum dan berkata, indah sekali, aku tidak bisa mengalihkan pandanganku. Kamu bahkan tidak mau kehilangan muka. Aku sedang membicarakan tentang liontin ini. Mata Mu Yun tertuju pada liontin di tengah dada Ming Yuesin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini seperti air mata, murni dan jernih. Ming Yuesin segera berkata, ini adalah air mata 5 Dewa Roh. Air mata 5 Dewa Roh. Menurut legenda, leluhur pertama dari klan Dewa Lima Roh kita memadatkan energi, darah, dan roh hidupnya, termasuk jalan langit dan bumi, menjadi sebuah harta karun. Klan Dewa Lima Roh bukanlah ras manusia, tetapi roh paling murni di dunia logam, kayu, air, api, bumi, langit dan bumi. Roh berubah menjadi kebijaksanaan, dan dengan demikian dimulailah ras ini. Mu Yun melihat air mata 5 Dewa Roh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah benda ini membantumu meningkat begitu cepat. Ming Yuexin segera berkata, kali ini saya bertarung melawan Mo Chengyu. Saya lebih buruk dari dia dalam menggunakan aturan surga. Apakah itu alam tanpa hukum atau alam tanpa surga, kuat atau tidaknya bergantung pada hukum alam. Misalnya, saya sekarang berada di alam ilahi Wutian, dan penolakan saya terhadap hukum surga seperti gunung setinggi 100 kaki. Maka Mo Chengyu adalah gunung setinggi 1000 kaki. Ibumu setidaknya melampaui ketinggian 1000 kaki. Oleh karena itu, apakah itu alam dewa tanpa hukum atau alam dewa Wutian, tidak ada cara untuk menguraikannya secara detail. Masing-masing alam dewa tanpa hukum dan alam dewa Wutian tidak dapat diukur. Apalagi ini juga bercampur dengan masalah kedalaman pemahaman jalan besar langit dan bumi. Sama seperti Anda sebenarnya sudah mendapatkan pemahaman Sikong tentang jalan besar langit dan bumi. Oleh karena itu, Anda bisa menggunakan 6 karakter mantra Ming Agung dan Prajna Dharma Agung untuk bersaing dengan alam para dewa pelanggar hukum. Petik 2. Jika Anda hanya mempelajari mantra Ming Agung 6 karakter dan Prajna Dharma Agung, tetapi gagal memahami jalan yang dilalui Sikong, maka yang paling bisa kamu lakukan adalah bertarung dengan para penguasa alam dewa abadi. Mu Yun mengangguk. Perbedaan antara Mo Chengyu dan saya adalah bahwa kami memiliki tingkat kendali yang berbeda terhadap hukum surga. Meskipun saya kalah dalam pertempuran dengannya, itu sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri. Selama bertahun-tahun, saya telah berlatih di alam Dewa Lima Roh. Meskipun ayah, paman, dan yang lainnya telah melatih saya lebih banyak, pertempuran hidup dan mati lebih sedikit. Hal ini juga menyebabkan saya maju dengan cepat, tetapi sebenarnya pertarungannya tidak terlalu bagus. Ming Yuexin berkata dengan serius, keuntungan dari pertempuran ini tidaklah kecil, jadi selanjutnya, saya akan mulai mundur. Mendengar ini, Mu Yun terkejut. Meskipun ini retret, kamu harus ikut denganku untuk berlatih. Begitu kata-kata ini keluar, mata Mu Yun berbinar. Singkirkan semua pikiran kotor itu di benakmu. Latihan ganda, yang aku bicarakan bukanlah apa yang kamu pahami. Ming Yuexin perlahan berkata, air mata 5 Dewa Roh ini adalah harta tertinggi dari klan Dewa Lima Roh. Kakek dan paman saya mendiskusikannya dan menyerahkannya kepada saya. Dan saya telah mengintegrasikannya dengannya selama bertahun-tahun. Kecepatannya tidak lambat, tetapi tidak terlalu lambat. Ini cepat, sangat ajaib, saya selalu merasa hal itu hampir mustahil. Dalam beberapa hari terakhir, dengan bantuan esensi Anda, beberapa bahaya tersembunyi di tubuh saya telah dihilangkan, dan saya dapat merasakan perubahan air mata 5 Dewa Roh dengan lebih jelas. Jadi selanjutnya, Anda tidak hanya akan menyampaikan esensinya kepada saya untuk saya sempurnakan, tetapi Anda juga akan bekerja dengan saya untuk memahami air mata 5 Dewa Roh. Mu Yun segera berkata, tidak masalah. Sedangkan untuk tubuhku, jangan khawatir. Transformasiku menjadi naga bukan sia-sia. Seriuslah. Aku sangat serius. Mu Yun berkata dengan serius, jika kesehatanmu tidak baik, bagaimana saya dapat membantumu menyalurkan energi? Petik 2. Petik 2. Ming Yuexin tidak berkata apa-apa lagi, dan perlahan mengulurkan tangannya, memancarkan 5 warna cemerlang, seperti setetes air mata murni dari 5 Dewa Roh, tergantung di antara keduanya pada saat ini. Kemudian, Ming Yuexin mengulurkan tangannya, dan Mu Yun perlahan mengulurkan tangannya. Telapak tangan keduanya saling bersentuhan, dan nafas mengalir di tubuh mereka. Dalam sekejap, Mu Yun merasakan aura Ming Yuexin mengalir ke dalam dirinya. Pada saat yang sama,
aura Mu Yun sendiri juga melonjak menuju tubuh Ming Yuesin. Di antara dua orang, kekuatan mengalir, dan kekuatan rendah dan bergulir terbentuk di antara satu sama lain, seperti Tai Chi, mengalir di tubuh masing-masing. Pada saat ini, air mata Dewa Lima Roh juga mengeluarkan cahaya warna-warni, membungkus kedua sosok itu. Waktu berdiri, Mu Yun dengan jelas merasakan bahwa dari dalam air mata lima Dewa Roh, kekuatan murni emas, kayu, air, api, tanah, langit dan bumi, dan lima elemen murni mengalir keluar. Kekuatan lima elemen yang sangat murni ini mulai mengalir perlahan melalui tubuh kedua orang tersebut. Pada saat yang sama, Mu Yun merasakan kekuatan lima elemen emas, kayu, air, api, dan tanah dituangkan ke dalam diagram Zutian. Saat ini, diagram Zutian terus berubah. Fondasi dunia adalah Yin dan Yang, dan matahari dan bulan adalah perwakilan dari Yin dan Yang. Selain Yin dan Yang, ada juga lima unsur. Selama bertahun-tahun, semua harta lima elemen yang diperoleh Mu Yun dimasukkan ke dalam diagram Zutian dan digabungkan, berevolusi menjadi gunung, sungai, hutan, gurun dan rawa. Segala sesuatu yang ditampilkan di area tak berujung di peta Zutian pada dasarnya adalah lima elemen. Pada saat ini, kekuatan lima elemen yang menyebar dari air mata lima Dewa Roh dituangkan ke dalam gambar Zutian. Gambar Zutian sepertinya telah berubah dari lukisan tinta tanpa warna menjadi gambar berwarna dan cerah. Transformasi kualitatif. Perasaan ini memberi Mu Yun cara kebangkitan diri yang sangat luar biasa. Air mata lima Dewa Roh mengandung ki murni dari lima elemen, yang memiliki manfaat misterius untuk peningkatan pribadi. Jangan terganggu, suara Ming Yuesin terdengar, dan kemudian berkata, pada saat yang sama, Anda dapat berlatih dengan saya, dan Anda juga dapat mengalami alam ilahi Wutian saya, kendali hukum dan hukum surga. Mu Yun mengangguk sedikit. Diagram Zutian berubah, begitu pula Mu Yun sendiri. Apa yang dituangkan ke dalam air mata lima Dewa Roh bukan hanya ki dari lima elemen, tetapi juga kekuatan misterius hukum langit dan bumi. Setiap kali seseorang melampaui alam Dao besar, hal utama yang meningkat adalah hukum langit dan bumi, waktu. Berlalu seperti ini hari demi hari, setiap kali Mu Yun menyadari dirinya sendiri, dia mencoba membentuk kekuatan Taoismenya, dan pada saat yang sama, dia ditarik oleh Ming Yuesin berkali-kali untuk terlibat dalam aktivitas dua orang. Selama periode ini, Mu Yun dengan jelas merasakan peningkatan dan perubahan dalam hati Ming Yue. Setiap orang yang berkuasa di alam ilahi Wutian memiliki penilaiannya sendiri terhadap kendali, atau kekebalan, aturan surgawi. Mu Yun berlatih dengan Ming Yuesin sepanjang hari dan memahami hal ini dengan jelas bahwa Ming Yuesin berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ming Yuesin juga menjelaskan hal ini. Tidak dapat mencapai alam ilahi, aturan berlaku. Di alam tak bertuhan, seseorang harus menggunakan hukum surga. Yang disebut penggunaan hukum langit sebenarnya adalah hakikat kebal terhadap hukum langit dan bumi. Kekuatan serangan dari dua alam ilahi Wutian adalah 100. Jika salah satu dari mereka dapat menyerap 90 dari 100 kerusakan, dan yang lainnya hanya dapat menyerap 80, maka orang yang menyerap 90 tidak diragukan lagi lebih kuat. Mo Chengyu lebih kuat dari Ming Yuesin dalam aspek ini, dan 10 Wutian Agung berada pada level yang lebih tinggi. Mu Yun memahami ini, dan hatinya berangsur-angsur menjadi lebih jernih. Dalam sekejap mata, 100 tahun berlalu. Pada hari ini, dua sosok terjalin di lembah sehingga menimbulkan percikan air. Setelah sekian lama, cipratan air itu perlahan mereda. Ming Yuexin bersandar di pantai dengan malas, menjambak rambutnya dengan jari-jarinya dan menatap Mu Yun di sampingnya. Sudah mencapai alam atas. Ming Yuexin tersenyum dan berkata, jadi, kita tidak jauh dari alam dewa pelanggar hukum. Mu Yun mengangguk, air mata lima Dewa Roh memang misterius. Jika mereka dapat ditempatkan di dunia Zutiantu, saya pikir itu akan menyebabkan transformasi yang mengejutkan di Zutiantu. Mendengar ini, Ming Yuexin menutup mulutnya dan terkekeh, kalau begitu aku khawatir kamu terlalu memikirkannya. Air mata lima Dewa Roh dikendalikan oleh semua leluhur klan Dewa Lima Roh. Jika kamu mengambilnya, kakekku pasti akan marah besar. Potong kamu. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum tak berdaya. Oke, kamu boleh pergi. Ming Yuexin kemudian berkata, melanjutkan tidak ada gunanya bagimu. Jika kamu ingin mencapai keadaan tanpa hukum, kesempatanmu seharusnya tidak ada pada saya. Oh, kamu sudah lama kembali dan belum pergi menemui Yuner, Qin Mengyao,
Yesueki dan yang lainnya, kan? Ayo pergi dan lihat. Jika kita ingin mencapai alam dewa tanpa hukum selanjutnya, mungkin peluangnya ada di alam Phoenix, atau mungkin di dunia Tianyuan, tapi menurutku kemungkinannya lebih besar di dunia Tianyuan. Bagaimana aku mengatakan ini? Aku tidak tahu secara spesifik. Orang tuamu seharusnya tahu lebih banyak. Guru Sikong, Lin Tianyuan, mereka berdua adalah teman bersumpah. Jika kamu bisa mendapatkan ajaran Sikong, maka Lin Tianyuan akan mati tahun itu. Tidak mungkin. Tidak ada yang tersisa. Mo Yun mengangguk. Silakan. Ming Yuexin berkata lagi, dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu berusaha sekuat tenaga, diperkirakan hanya alam ilahi Wutian teratas yang dapat membunuhmu, dan alam ilahi Wutian biasa mungkin tidak dapat membunuhmu, untuk berurusan denganmu. Jika memang ada orang realem Dewa Wutian tertinggi yang membunuhmu di jalan, aku pikir orang tuamu akan menemukan cara untuk membantumu. Oke, Mo Yun berdiri, mengenakan pakaian gelap jas, mengikat rambut panjangnya, menghadap matahari, dan mengangkat tangannya. Ming Yuexin duduk di tepi kolam dan menatap pria di sampingnya. Apa? Mo Yun tertegun. Kamu tampaknya menjadi lebih tampan. Mendengar ini, Mo Yun berlutut, memegang pipi Ming Yuexin, menciumnya dengan keras, dan berkata sambil tersenyum, saya sangat tampan. Sambil tertawa, Mo Yun meninggalkan lembah dan menuju ke depan saja. Ketika Mo Yun baru saja berjalan keluar dari area terlarang lembah, sebelum dia bisa berdiri diam, tiba-tiba sebuah sosok muncul di sampingnya, mengejutkan Mo Yun. Ketika dia melihat dengan jelas siapa yang datang, Mo Yun sedikit terkejut, dengan senyum kaku di wajahnya. Halo, Komandan Jin. Mo Yun memberi hormat dengan tergesa-gesa. Jin Guyun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Mo Yun, dan berkata dengan dingin, ikuti aku. Ya, saat dia mengatakan itu, kedua sosok itu melintas dan menghilang. Muncul kembali, sekilas, lingkungan sekitar menjadi sunyi dan bumi menjadi layu. Ini adalah, ayo, Jin Guyun berkata langsung, gunakan seluruh kekuatanmu untuk menyerangku. Ah, ekspresi Mo Yun tercengang. Ah apa, Jin Guyun melanjutkan, meskipun saya tidak sekuat tangan kanan Kaisar Dewa, setidaknya mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Apakah menurut Anda telah berkembang ke level mereka dalam 100 tahun terakhir? Tentu saja tidak. Lalu apa yang kamu takutkan? Ayo, Jin Guyun melanjutkan, perlakukan aku sebagai kaisar ilahi yang ingin membunuhmu dan ikuti aku, dan kamu dapat menggunakan semua trikmu. Mo Yun tampak malu saat mendengar ini. Takut dengan palu, Jin Guyun berteriak lagi, pada level ini, setiap pertempuran adalah akumulasi pengalaman yang sangat besar. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda pahami sebelumnya. Jika kamu tidak bisa melepaskannya, maka aku akan mencoba yang terbaik untuk menyerangmu dan melihat seberapa kuat kamu bisa menahannya. Oke, Mo Yun segera berkata, ini bagus. Bagaimanapun juga, Jin Guyun juga ayah mertuanya, jadi tidak apa-apa untuk dipukuli, tapi tidak terlalu baik. Kalau begitu, mari kita mulai. Setelah Jin Guyun selesai berbicara, dia mengepalkan telapak tangannya, dan tubuhnya langsung dipenuhi cahaya kemasan. Cahaya kemasan semacam ini, murni dan alami, membuat Jin Guyun tampak seperti dewa, jauh di langit dan tidak dapat dipandang tinggi. Mo Yun segera bergerak dengan telapak tangannya, dan kekuatan Tao di tubuhnya mulai bergulir, dan energi Tao meledak dengan kuat. Mantra Ming Agung 6 karakter. Om Mani Padme Hum, hatinya tenggelam, dan 6 karakter besar keluar seketika. Karakter besar yang mengandung penindasan yang lebih mengerikan dari yang terakhir diledakkan. Menghadapi serangan kurang ajar Mo Yun, Jin Guyun menggunakan telapak tangannya, cakar emas setinggi ratusan kaki, untuk jatuh dari langit dan meraih 6 karakter besar. Bum bum bum, raungan yang mengguncang bumi meletus pada saat ini. Mantra Ming hebat 6 karakter. Jin Guyun segera berkata, jika Guru Sikong melakukannya, saya akan mati jika saya tidak mengucapkan 6 kata. Anda saat ini berada pada tingkat keabadian Dewa Penguasa, dan Anda tidak dapat menunjukkan 1/10 dari kekuatan teknik ini. Rahasia sebenarnya dari teknik ini hanya dapat terungkap sepenuhnya jika Anda menjalankan hukum tanpa akhir dan mengendalikan hukum surga. Saat Jin Guyun berbicara, cakar emas bertabrakan dengan 6 karakter. Setelah bertahan beberapa saat, ke-6 karakter itu roboh satu demi satu. Sangat kuat, Mo Yun diam-diam terkejut. Jin Guyun pasti termasuk yang teratas di tingkat alam ilahi Wutian. Datang lagi.
Setelah Jin Guyun selesai berbicara, cahaya keemasan di tubuhnya meledak ribuan mil, membuat dunia tempat mereka berdua berada menjadi dunia yang diselimuti cahaya keemasan. Dalam cahaya keemasan, Mu Yun dengan jelas merasakan tubuhnya terjebak dalam rawa, tidak bisa bergerak. Ketika Anda mencapai alam dewa tanpa hukum, Anda dapat membentuk medan magnet hukum Anda sendiri, dan Anda akan dapat mengalami penindasan seperti itu. Ketika Anda mencapai alam dewa Wutian, medan magnet hukum akan menjadi lebih kuat. Ketika Jin Guyun selesai berbicara, kekuatan keluar dari tubuhnya, membuat Mu Yun tidak dapat bernapas saat dia menjadi semakin tertekan. Prajna Dharma Agung, Dawuk Siangsang. Dalam sekejap, Mu Yun menyerang dengan telapak tangan, dan saat angin menderu dari telapak tangannya, sepertinya ada bayangan ribuan kaki, menutupi Jin Guyun. Bagus, Jin Guyun melihat serangan telapak tangan besar itu, dan dengan tenang menyerang dengan telapak tangan yang sama. Telapak langit emas, telapak tangan yang sama ditembakkan dengan berani. Boom, terdengar suara gemuruh pelan dan ledakan total. Di bawah penindasan yang mengerikan, Mu Yun merasa seluruh tulangnya akan patah. Tinju gajah besar, Buddha tanpa batas, antara langit dan bumi, emas bertabrakan dengan emas, dan waktu serta ruang terus runtuh dan runtuh. Mu Yun menyerang lagi dan lagi, tapi ditekan oleh Jin Guyun. Sekalipun Taoisme Mu Yun cukup mendominasi, tampaknya masih lemah dalam menghadapi kekuatan aturan surgawi di alam ilahi Wutian. Ini adalah perbedaan penting. Gemuruh, momen, sosok Mu Yun terdorong mundur ratusan mil, gunung-gunung runtuh dan debu beterbangan ke langit. Datang lagi, sosok Jin Guyun muncul di atas Mu Yun dan berteriak, jika hanya ini yang kamu miliki dan satu-satunya cara untuk buang air, lalu apa yang akan kamu lawan di masa depan? Mendengar ini, Mu Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, menyeringai dan berkata, ayah mertua benar. Saat mendengar kata ayah mertua, sudut mulut Jin Guyun bergerak-gerak, dan cahaya keemasan di tubuhnya menjadi semakin melonjak. Kalau begitu, tunjukkan padaku keberanianmu yang lebih kuat dan tunjukkan padaku. Setelah kata-kata itu jatuh, Jin Guyun tiba-tiba terlempar dari langit. Mu Yun menyeka noda darah dari sudut mulutnya, mengangkat bahunya, menyeringai dan berkata, oke, jarang ayah mertuaku mau berlatih denganku, jadi aku akan mencobanya. Tiba-tiba, di belakang Mu Yun, cahaya melonjak. Seolah datang dari kehampaan yang tak berujung, sebuah portal bergerak dengan tenang. Awalnya hanya bayangan, namun akhirnya menjadi padat. Reinkarnasi Tianmen. Jin Guyun berkata dengan heran, gerbang reinkarnasi surgawi yang paling misterius di masa lalu dan sekarang memang milikmu. Gerbang reinkarnasi surgawi telah diintegrasikan ke dalam tubuh saya selama bertahun-tahun dan berevolusi menjadi 12 mantra. Selama bertahun-tahun, saya jarang menggunakan 12 kutukan. Sekarang saya berperang melawan ayah mertua saya, mari kita coba 12 kutukan yang berbeda secara kualitatif ini. Perubahan kualitatif. Jin Guyun mengangkat alisnya. Di masa lalu, ketika saya berada di alam Dewa Dao Agung, saya merasa meskipun 12 kutukan sangat kuat, selalu ada sesuatu yang hilang. Setelah saya mencapai keabadian Dewa Penguasa, saya menemukan bahwa itu diperlukan, untuk mengakomodasi hukum, mengendalikan hukum, menerobos batasan hukum, dan menerobos batasan hukum alam. Keempat hal ini berhubungan dengan manusia Tuhan, penguasa, keadaan tanpa hukum dan tanpa surga. Dan Tuhan yang Maha Esa itu abadi dan memadatkan Taoisme, yang merupakan jalan dari mengakomodasi dan mengendalikan hukum hingga jalan menembus batasan. Di jalan ini, 12 mantra juga telah membuat terobosan. Kata Mu Yun sambil memegang tangannya. Naga api itu luar biasa. Boom! Dalam sekejap, antara langit dan bumi, oven langit dan bumi yang 10 tiba-tiba muncul setinggi 1000 kaki. Oven itu sepertinya benar-benar mampu membakar segala sesuatu di dunia. Di dalam oven, seekor naga api berisi lava murni berevolusi, naik ke langit dan melayang di sekitar tubuh Mu Yun minum, naga api itu meledak. Jin Guyun tampak serius. Teknik api, emas, pedang pemecah langit. Jin Guyun bergerak dengan telapak tangannya, dan cahaya keemasan yang menakutkan bergabung, lalu mengembun menjadi satu, berubah menjadi luar biasa cahaya yang kuat, seperti pedang emas, tertinggal di depannya, pergi, boom. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi hancur, dan cahaya berkedip-kedip nyanyian. Mu Yun tiba-tiba melancarkan serangan lagi, dan suara gemuruh keluar dari tubuhnya. Seperti naga dewa yang mengaum, itu mengguncang langit.
Perluas Wan Xiang Jin. 3 Yuan kembali ke satu tebasan. Kutukan Tian-Tian. 12 mantra, 12 mantra untuk menyerang dan membunuh, dan setiap 4 mantra dapat diringkas menjadi segel kutukan nyata untuk membunuh. Kutukan Tongtian adalah segel kutukan besar pertama yang dibuat dengan menggabungkan 4 gerakan Yanlong Gaisi, Tianlong Huangin, Yan Wan Xiang Jin, dan Sanyuan Gui Icut. Begitu kutukan pembengkok langit keluar, semua kekuatan antara langit dan bumi sepertinya terkuras habis pada saat ini. Segel kutukan tiba-tiba keluar, dan energi yang mengepul menderu tanpa henti. Ketika Jin Guyun melihat adegan ini, wajahnya serius, dan dia masih tanpa ampun.